Batu rubi merupakan salah satu dari batu permata yang berwarna merah dan merupakan jenis mineral korundum atau batuan yang terbentuk secara alami dengan tingkat kejernihan yang berbeda. Batu rubi alami pada dasarnya cukup jarang ditemui dengan mudah. Batu ini termasuk dalam salah satu batu berharga di dunia selain daripada batu safir, zamrud, dan intan. Kualitas dari sebuah batu rubi ditentukan oleh warna, potongannya, kejernihannya, dan berat karat dari batu tersebut. Untuk mendapatkan sebuah batu rubi yang bernilai harganya, perlu proses pemanasan dan pemurnian. Batu rubi melewati proses pemanasan pertama yang bisa mencapai suhu 1400 derajat Celcius. Di tahap kedua batu rubi, diproses dengan adanya penambahan zat tertentu untuk membuatnya lebih jernih. Sebuah batu yang sebelumnya tidak terlalu menarik dan tidak bernilai, namun melalui proses tertentu yang memurnikan, batu rubi menjadi salah satu dari batu yang paling berharga di dunia. Dalam Alkitab, khususnya di Kitab Perjanjian Lama, batu rubi seringkali disebut untuk melambangkan kemuliaan, kemurnian, dan kebijaksanaan. Seperti ada tertulis di kitab Ayub pasal yang ke-28 dan Amsal 8 ayat yang ke-11, bagaimana Tuhan melihat kita. Ayat yang menyebutkan bahwa hikmat jauh lebih berharga dari sebuah batu rubi. Bagaimana segala perkataan yang keluar dari bibir kita juga jauh lebih berharga di Amsal yang ke-20 ayat ke-15. Serta bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita di mata Tuhan yang sangat berharga, tertulis di Amsal yang ke-31 ayat yang ke-10. Tidak peduli apa latar belakang kita, suku dan ras, bahasa, budaya, profesi, status sosial, masa lalu, bahkan kesalahan kita. Semua itu bukanlah hal yang bisa mencegah kita menjadi seorang wanita berharga yang bisa melakukan sesuatu untuk diri kita dan orang lain. Hari ini khususnya Anda para wanita di wilayah Tangerang, bersama kami ingin mengajak Anda untuk terlepas dari jebakan dalam hidup. Anda bisa keluar dari perasaan ingin menyerah, menjalani hidup tanpa rasa sukacita, serta terus menjaga kemurnian Anda menjadi seorang wanita yang mulia di mata Tuhan. Bersama Tuhan, mari melangkah, membantu wanita di sekeliling kita untuk merasa berharga, dengan mengasihi satu sama lain, berbagi firman Tuhan, dan memberikan semangat dengan doa. Kita bisa menggapai impian untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita adalah wanita yang sangat berharga. Jauh lebih berharga dari ribuan batu rubi. Women Ministry GKDI Tangerang mempersembahkan She is worth more than rubies. Selamat malam untuk seluruh wanita kebanggaan Tuhan, khususnya di wilayah Tangerang. Hari ini tanggal 17 April 2021, tepat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, kita berkumpul secara online untuk merayakan Women's Day, mengarahkan hati, datang, dan belajar. Bagaimana kita belajar menjadi seorang wanita yang memiliki kehidupan jauh lebih berharga dari sebuah batu permata. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Namun sebelumnya saudari-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah mengumpulkan setiap daripada kami yang ada di sini. Sekarang kami menyatukan setiap daripada hati kami Tuhan, mengarahkan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan, menyaksikan berbagai macam acara yang akan kami mulai sebentar lagi. Bapak, kiranya rangkaian acara ini benar-benar menjadi suatu kemuliaan demi nama Engkau, dan biarkan acara ini juga bisa menjadi dampak untuk hati kami dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah sister, mari kita ikuti rangkaian acara kita hari ini dengan semangat dan hati yang siap. Kami persembahkan Women's GKDI Tangerang. She is worth more than rubies.
tanganku, kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sebuah performance yang sangat luar biasa dari sisters-sisters yang bersuara merdu. Namun setelah ini saya juga ingin melanjutkan ya acara kita, yakni ada sebuah lesson yang sangat luar biasa dari seorang pembicara yang juga gak kalah luar biasanya. Tapi lebih baik kita perkenalkan dulu kali ya Ros ya. Yakni beliau adalah ibu dari 2 orang anak yang sangat luar biasa. Dan beliau juga merupakan pemimpin dari belasan jemaat di berbagai macam daerah, termasuk daerah-daerah yang sangat besar. Yakni diantaranya seperti Medan, Batam, dan seterusnya. Beliau adalah orang yang tepat untuk kita bisa belajar banyak ya mengenai tema kita hari ini tentang Betul. This Word More Than Rubies. Ya. Dan dari beliau sendiri, ya saya sendiri sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan bagaimana sih sharing life dan juga lesson dari beliau yang akan sharing hari ini. Siapakah dia? Siapakah dia? Kita panggilkan saja ya setelah ini, yakni adalah Sister Sister Sarah. Sarah. Sangat bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Virtuous Women Tangerang. Setelah 1 tahun rasanya udah kangen banget, gak pernah ketemu. Tapi sangat bersyukur dengan Zoom kita bisa bertemu bersama-sama. Saya pertama kali sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada semua panitia. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kerja keras panitia Virtuous Women Tangerang. Sebelum memulai acara pada hari ini, kita akan buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dan belajar dari Amsal 31, belajar hati Engkau Tuhan. Bantu kami untuk kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan yang bisa disampaikan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu betul-betul bisa memberkati hidup kita dan membantu kita belajar menjadi wanita yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas dari Amsal 31. Dan tema kita hari ini adalah She is worth more than rubies. Sangat menarik ketika saya diberikan tema ini. Saya suka sekali ketika dikatakan kita lebih berharga daripada batu permata. Kita akan baca di Amsal 31 di ayat ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. A capable, intelligent, and virtuous woman. Who is he who can find her? She is far more precious than jewels, and her value is far above rubies and pearls. Ketika saya membaca ayat ini, saya sangat tertarik mempelajari batu permata rubi. Kenapa sangat menarik?
ketika saya pelajari mengenai batu ini, di tahun 2011, Elizabeth Taylor mengadakan pelelangan untuk perhiasan-perhiasannya. Dan dia memiliki satu cincin, yaitu cincin dengan bertahtakan batu permata rubi. Dan batu permata ini 1 karat harganya $500.000. Dan satu cincin 8,24 karat dihargakan total $4,2 juta. Nah, kita bisa konversikan ke rupiah, berapa itu harganya? Untuk para wanita, saudari di sini, kita pasti suka yang namanya perhiasan. Kita suka yang namanya batu permata. Kadang-kadang saya bingung, kenapa sebuah batu kecil harganya begitu mahal? Dan ketika saya membaca Amsal, dikatakan di Amsal 31, kita sangat berharga di mata Tuhan, bahkan lebih berharga daripada batu permata. Ketika saya mempelajari batu permata ini, the value of rubies, itu kita harus melihat dari 4 C-nya. C yang pertama adalah clarity, yaitu kejernihannya. Color, warnanya. Cut, potongannya. Dan juga karat, berapa beratnya. Tetapi batu rubi ini sangat istimewa karena selain 4C, dia pun berharga karena geographic origin, dari mana dia berasal. Dan juga the stone has been treated atau heated to high temperature. Batu ini sudah dipanaskan dengan temperatur yang sangat tinggi. Itu bisa menghasilkan batu rubi yang sangat spesial. Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar 4C, value dari seorang women of God. C yang pertama adalah Christ in the center. Kita akan baca di Amsal 31 di ayat ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. She opens her mouth in skillful and godly wisdom, and her tongue in the law of kindness, giving counsel and instruction. Saya suka sekali ada satu quote yang mengatakan, a woman's heart should be so close to God that a man should have to chase him to find her. Kenapa? Apa yang buat saya suka ayat ini? Dikatakan bahwa ketika kita membuka mulut kita, yang kita perkatakan itu adalah godly wisdom. Ya, dan kalau kita lihat pikiran, hati, perkataan kita apakah berpusat kepada Tuhan, kepada Kristus? Kadang-kadang mungkin kita pikir, bagaimana caranya saya bisa memusatkan hati saya, pikiran saya, perkataan saya kepada Kristus? Dengan cara kita mempelajari firman Tuhan. Saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya hari ini, apakah pikiran-pikiran kita, hati kita, perkataan kita pusatkan kepada Kristus, atau kita hanya fokus kepada diri kita, atau hal-hal materi yang kita kejar? Kadang-kadang kita isi pikiran kita paling banyak. Kelemahan-kelemahan saudari adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran asumsi, bahkan pikiran-pikiran yang tidak murni. Hati kita sangat berbahaya. Kadang-kadang kita lakukan ini, kita lakukan itu, kita pelayanan sana, kita pelayanan sini, untuk kita kelihatan bagus. Kita mau menonjol, kita mau menunjukkan bahwa kita mampu. Tapi sebenarnya ada kesombongan yang kita tutupi. Saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali belajar untuk menjaga pikiran dan hati yang berfokus kepada Kristus. Bagaimana dengan perkataan kita? Banyak sekali kalau kita nonton ya film-film, banyak diceritakan kalau wanita itu tukang gosip, wanita itu tukang cerewet, kata-katanya banyak dan suka mengulang-ulang. Sering sekali digambarkan seperti itu.
Dan pada akhirnya kita sering jatuh ke dalam dosa-dosa yang sama. Kata-kata yang tidak membangun, dan zaman sekarang banyak sekali yang mengatakan perkataan yang toksik. Bahkan berbohong. Saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita menjaga pikiran, hati, perkataan kita berfokus kepada Tuhan? Dengan cara kita gali firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, bukan hanya saat teduh sekedar membaca seperti novel, tapi kita betul-betul menggali, sehingga godly wisdom itu kita bisa dapatkan, dan kita betul-betul put God as the center of my life. C yang kedua, kita akan belajar mengenai character. Kita akan baca di Amsal 12 ayat keempat. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. A virtuous and worthy wife, earnest and strong character, is a crowning joy to her husband. Kalau kita lihat di ayat ini, dikatakan strong character. Kita mungkin bingung, bagaimana sih saya bisa punya strong character? Nah, strong character ini bukan dari lahir kita sudah punya, tetapi perlu dibangun dan ditumbuhkan lewat proses. Strong character tidak bisa kita hanya berdoa, meminta, dan tiba-tiba ada. Tapi semua yang kita butuhkan untuk mendapatkan strong character itu adalah melalui sebuah proses. Waktu kita konflik, itu adalah waktu yang terbaik. Saya tahu tidak banyak yang suka konflik ya, termasuk saya. Saya orang yang paling menghindari konflik. Tetapi saya sadar bahwa ketika saya menghadapi konflik, karakter saya banyak sekali dibentuk. Saya belajar pengampunan. Saya belajar penerimaan. Saya belajar mengatasi rasa sakit hati saya. Dan melalui konflik, karakter kita terus dibangun. Melalui apa lagi? Melalui kesulitan dan masalah, tantangan hidup. Apalagi lagi pandemi seperti ini. Tantangan keuangan, tantangan kesehatan yang kita alami. Hal-hal seperti inilah sebenarnya proses untuk membentuk karakter kita. Hal apa lagi? Melalui tantangan. Pembimbingan atau mentoring kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Saya sering kali ditantang oleh pembimbing saya. Kamu harus bertumbuh di area ini. Kamu harus bertumbuh di area itu. Saya nggak suka. Kenapa? Saya merasa saya harus keluar dari diri saya. Saya nggak suka. Tetapi saya sadar bahwa ini adalah proses pembentukan Tuhan. Saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, adakah hal-hal yang mungkin kita hindari? Kita tidak mau melakukan itu, kita tidak ingin menghadapi konflik, kita tidak ingin menghadapi masalah. Tapi sadarkah kita, ketika kita menghindari semuanya itu, sebenarnya kita menghindari pembentukan karakter dari Tuhan. Saya ingin mengencourage semua saudari untuk kita mendapatkan strong character melalui proses dengan sabar kita lalui bersama dengan Tuhan. C yang ketiga adalah being courageous. Kita akan baca dari Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Tentu, being courageous bukan berarti tidak ada rasa takut. Apalagi selama pandemi, pasti kita mengalami yang namanya rasa takut, rasa khawatir, bagaimana dengan COVID, bagaimana kesehatan kita, bagaimana keuangan kita. Itu sangat-sangat wajar. Being courageous berarti berani merespons panggilan Tuhan dan berani mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita. Saat ini, saudari yang dikasihi Tuhan, apa sih panggilan Tuhan dalam hidupmu?
Adakah hal-hal yang mungkin kita hindari dari panggilan Tuhan? Karena ada sesuatu, ada dosa, ada sesuatu masalah yang kita tutupi, kita tidak berani untuk terbuka. Saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar. Yang namanya mengatasi rasa takut itu tidak bisa sendiri. Kita mengatasi rasa takut kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan jemaat. Apa panggilan Tuhan dalam pernikahan kita? Mungkin ada di antara kita yang datang hari ini sedang berkonflik dengan suami, sedang bermasalah dengan orang tua, sedang bermasalah dengan anak. Kita hindari, kita tidak mau bereskan. Saudari yang dikasihi Tuhan, being courageous bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi justru menghadapi rasa takut itu bersama-sama. Bagaimana dengan panggilan Tuhan dengan pelayanan kita? Kalau kita lihat di sini, kita bisa melayani sibuk sana sini, sampai kita lupa pelayanan yang sesungguhnya. Hal yang kita harus belajar adalah mengatasi rasa takut kita, hal-hal yang kita tumbuhkan dalam hidup kita. Saudari yang dikasihi Tuhan, adakah hal-hal yang kita harus bertumbuh menjadi lebih berani, tapi kita menutupinya, kita tidak mau menghadapinya? Saya mau encourage kita semua di sini untuk kita menghadapi rasa takut kita bersama dengan Tuhan, berani terbuka, berani menjadi diri kita sendiri, maka kita bisa bertumbuh menjadi lebih courageous lagi. C yang keempat adalah capable. Kita baca di ayat ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. The heart of her husband trusts in her confidently and relies on and believes in her securely. Wow, saya sangat-sangat terinspirasi ayat ini. Dikatakan hati suaminya sangat percaya kepadanya. Saya belajar satu hal. Being capable bukan berarti bisa segala-galanya atau sempurna. Tetapi capable artinya kita mempunyai sikap hati yang terus mau belajar dan terus mau upgrade diri kita. Selama pandemi ini, saya belajar keluar dari diri saya. Hal-hal yang sebelum pandemi saya tidak suka lakukan, seperti baking, memasak, atau bercocok tanam, itu semuanya saya tidak pernah sentuh. Tetapi justru selama pandemi ini, saya ambil kesempatan ini untuk belajar dan mengupgrade diri saya. Saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih menjadi seorang yang betul-betul mau minta nasihat dan juga minta masukan dari orang-orang di sekeliling kita? Sekarang zaman Zoom ya, kita bisa pakai Zoom dan spend time dengan semua sister-sister di Nusantara. Kita bisa belajar dari Sabang sampai Merauke. Atau kita membuat pandemi ini seperti satu excuse, satu alasan yang membuat kita merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya nggak suka kalau ketemu orang di Zoom dan lain-lain. Akhirnya kita bahkan jadi membatasi diri kita. Saya ingin menantang kita semua di sini untuk kita bisa melihat bahwa justru during pandemi ini kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan belajar hal-hal yang baru. Apakah selama pandemi ini kita menutup diri, saudari yang dikasihi Tuhan? Saya tahu di Jemaat Tangerang banyak sekali pelayanan yang kita bisa terlibat. Di antaranya mengajar sekolah minggu, ikut Hope, pelayanan dalam Hope, pelayanan di teens, di singles, di kampus. Apakah kita betul-betul mengambil kesempatan ini ingin belajar hal-hal yang kita tadinya belum pernah? Kita akhirnya apa? Belajar. Saya mau belajar, saya ingin tahu, saya ingin coba melayani. Itu membuat kita terus bertumbuh dalam kemampuan kita melayani Tuhan lebih lagi. Saudari yang dikasihi Tuhan, you are more precious than rubies. 4C yang kita belajar hari ini: Christ-like, character, courageous, dan capable.
Saya akan mengakhiri lesson hari ini dengan kita mengatakan kepada diri kita bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya lebih berharga daripada permata. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa membantu kita semua sadar dan melihat bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran Amsal 31. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari sempurna. Tapi dengan kekuatan Engkau, dengan kasih Engkau memampukan kami Tuhan. Untuk kami senantiasa belajar menjadi wanita yang takut akan Tuhan, menjadi wanita yang berharga di mata Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melihat betapa berharganya kami di mata Engkau. Dan ayat-ayat yang kami baca, pelajaran yang kami terima hari ini tidak sia-sia, tetapi membantu kami berubah, bertumbuh, semakin lagi melayani Engkau. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan dari Women Ministry GKDI Tangerang mengenai sebuah tarian yang menggambarkan keadaan kita, mungkin merasa tidak layak, tidak mampu, tetapi karena kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, kita menjadi sadar bahwa kita jauh lebih berharga daripada batu permata. Mari kita saksikan bersama-sama. You're gonna want to rush through this. You're gonna try to move on. People will praise you for being resilient. They'll say you're so brave and so strong. Every heart knows its own sadness. Our grief is the hardest to hold. But if I could go back, oh, I'd let myself feel all the things before letting them go. Speak little in the middle of the pain, listen deeply. You don't have to be okay, put your hand on your chest and just let your broken heart breathe. Well, it's the bravest thing. You're gonna want to control this, hide it down deep in your soul. But when grief washes through you with salt water tears, you might find your heart's lined with gold. Speak little in the middle of the pain, listen deeply. You don't have to be okay, put your hand on your chest and let your broken heart breathe. It's the bravest thing. It's the bravest thing. Sadness comes crashing like a tidal wave. Say to your heart, I know this is hard, let it come today. Oh, let it come today. Speak little in the middle of the pain, listen deeply. You don't have to be okay, put your hand on your chest and just let your broken heart breathe.
Hai. Halo. Hai. Hai. Hai, Halo, nama saya Noviria Retno Resafia. Nama saya Ceria. nama saya Yois. Nama aku Julianti Mariana Putri Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Fani Leni Nenggolan. Saya berasal dari Batak tapi udah lahirnya di Bandung sih. Saat ini aku mahasiswa fresh graduate dari jurusan desain. Jadi kesibukannya sekarang masih freelancing. Terus udah gitu mau merambah ke dunia desain-desain lain juga. Saya dari Single Ministry. Saya berasal dari Papua, hobi saya menulis dan membaca. Saat ini aktivitas saya adalah menjadi seorang penulis di salah satu majalah Kristen. Aku bekerja di salah satu perusahaan industri kimia di bagian human capital. Saya seorang mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi. Batu permata tuh adalah barang yang pasti tuh ditaruh di tengah-tengah gitu. Batu permata. Glowing, bersinar, Berharga, mahal, dicari orang, dan susah didapat ya. Soalnya mahal banget. Saya merasa ketika saya memiliki itu, saya akan menjadi wanita sosialita. Wow, berharga di mata Tuhan. Saya merasa Tuhan menerima saya apa adanya. Sampai detik ini, Tuhan selalu pakai 1000 cara untuk membuat aku bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita, gak ada satu sama dengan yang lain. Saya tuh sangat berharga di mata Tuhan karena Dia selalu memulihkan setiap diri saya, kekurangan saya, dan bahkan hal-hal yang saya berasa saya tidak bisa mampu lakukan. Tuhan benar-benar mampukan saya untuk melakukannya. Kalau menurut aku berharga di mata Tuhan itu semuanya udah ke wrap up di perjalanan Tuhan datang ke dunia sih. Dulunya saya adalah seorang yang insecure karena orang-orang di luar sana menganggap saya rendah. Tetapi walaupun saya dianggap rendah, Tuhan tetap mengasihi saya. Bagaimanapun keadaan saya, that's why I'm special. Di masa apapun kamu sekarang, kayak it's okay not to be okay gitu. Karena emang itu adalah story kamu sama Tuhan. Jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa diri kalian gak berharga. Kamu sangat dicintai oleh Tuhan. Kalian harus ingat bahwa Tuhan selalu memandang kalian spesial. Jangan pernah merasa rendah diri, karena Tuhan sangat mencintai kita. Stop untuk membandingkan diri kita dengan yang lain. Karena kita punya keunikan masing-masing dan kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi diri kita apa adanya dan terus berkarya untuk Tuhan. She is worth more than rubies. 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 Yes, we are. We are. We are worth it. Inaugurasi Women's Day GKDI Tangerang 2021 mempersilahkan perwakilan dari seluruh wanita yang mengikuti acara pada hari ini untuk memperkatakan iman menjadi perempuan yang berdampak karena kita adalah Women of God. Mari kita sambut Julianti Mariana Putri Huta Barat dari Single Ministry. Noviria Retno Resafia dari Kampus Ministry. Yois Aquarista Bici Baro dari Single Ministry. Fani Leani Nainggolan dari Single Ministry. Ceria Yakobus dari Campus Ministry. Wah, lesson yang luar biasa membangkitkan hidup kita untuk punya semangat berjuang serta memiliki hidup di dalam Kristus. Di penghujung acara, saya mengajak setiap wanita yang menyaksikan acara ini untuk kita bersama-sama bersatu hati membuang rasa takut dan ketidakmampuan kita. Melalui berbagai macam program di komunitas Women GKDI Tangerang, seperti Kids Kingdom Service atau KKK, Yayasan Hope Banten, Moms Bible Talk, Teens Ministry, Campus Ministry, Single Ministry, Married Ministry, Precious Woman Ministry, serta Wanita Allah Ministry, kita bisa bergabung dan berkontribusi
untuk menumbuhkan iman dan mengajak wanita-wanita lain bertumbuh di dalam Kristus. Mari saudari-saudariku yang terkasih, sudah saatnya kita melakukan perubahan baru di dalam kehidupan kita. Mari kita melangkah, maju, dan mengambil keputusan untuk menjadi dampak bagi wilayah Tangerang dan sekitarnya. Because she is worth more than rubies. Yes, we are worthy. Sebuah janji iman yang sangat luar biasa telah diucapkan oleh sister-sisters kita tadi. Dan saat ini saya ingin mengajak seluruh saudari-saudari sekalian yang ada di rumah untuk kembali merenungkan apa saja yang telah kita dengar, apa saja yang telah kita lihat hari ini di seluruh rangkaian acara Women's GKDI Tangerang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa hingga hari ini Tuhan. Di masa pandemi ini ya Bapa membuat kami as a sister mungkin bisa banyak worry Tuhan. Namun kami begitu bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa bertemu secara online dan merayakan Hari Wanita pada hari ini ya Bapa. Untuk mengenang, mengingat, bersyukur kepada Tuhan kami yang begitu luar biasa dan kembali mengingat bahwa kami berharga di mata Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai hari ini ya Bapa. Sampai berakhirnya acara ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi perempuan-perempuan Engkau Tuhan yang punya hati berani ya Bapa dan berharga ya Bapa. Sebentar kita akan melakukan setiap janji kami yang sudah kami sebutkan tadi ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami power Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami secure di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari-saudari sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingin mengumumkan sebuah pengumuman penting bahwa setelah rangkaian acara YouTube, kita masih ada pertemuan melalui platform Zoom. Nah, saya juga ingin menghimbau saudari-saudari sekalian untuk tetap nanti berpindah ya ke link Zoom yang telah disediakan. Karena di dalamnya akan ada pengumuman-pengumuman penting, yakni seperti pengumuman tentang program-program kita dan juga akan ada pengumuman pemenang giveaway. Baiklah saudari-saudari sekalian, sampai berjumpa di next event. This is worth more than rubies. Yes, we are worthy.